berjumpa lagi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan pengenalan teknik mesin, material, dan digantara ya. Dan sesuai jadwalnya hari ini adalah kita masuk ke masalah pengenalan laboratorium di lingkungan program studi teknik digantara FTMD. Ya, jadi kita akan, kalau kemarin minggu lalu Pak Sandro sudah memberikan tour atau penjelasan tentang beberapa lab yang terkait dengan prodi MS ya untuk putaran pertama kemarin. Nah sekarang gilirannya prodi AE. Oke, mungkin saya jadi hari ini acaranya Anda akan dipandu oleh 3 orang, yaitu saya, kemudian nanti ada Pak Lukman, dan juga ada Pak Christian Renner, nanti akan ikut mengisi acara hari ini supaya bisa memberikan pengarahan pada Anda. Nah sebelumnya kita kenali dulu, mungkin ini buat Anda kan belum pernah ke ITB ya, karena masalah pandemi ini. Jadi ini adalah pertama biar mengenal lokasinya dulu. Mungkin yang orang Bandung udah atau pernah dulu jalan-jalan ke Bandung mungkin pernah lihat. Jadi ini adalah gerbang ITB, kalau ini peta ITB ya, maka gerbang itu di sini namanya gerbang selatan. ITB punya 2 gerbang, gerbang utamanya itu gerbang selatan, ini gambarnya, gitu ya. Di posisinya di sini kok di gambarnya juga seperti ini, gitu ya. Kemudian kalau gerbang selatan itu sana, di sini. Tapi itu bukan gerbang utama, yang utama adalah yang gerbang utara ini selatan ya. Nah ini adalah gerbangnya. Nah lokasi area FTMD itu ada di sisi barat di sini. Kira-kira di sini ada berapa gedung ya. Walaupun ini ada fasilitas FTMD itu juga ada yang di luar area ini, tapi nanti kita bahas besok putaran kedua. Jadi di sini atau di gambar ini di sini. Jadi ada gedung ini adalah gedung Labtek 2 namanya, Labtek 2 itu pusatnya FTMD. Kemudian di sekitar situ ada gedung laboratoria mesin teknik digantara dan juga material-material di sekitar sini. Ya, itu akan dijelaskan oleh Bumar juga. Oke, jadi ini lokasi secara umum posisi FTMD, pusatnya, headquarternya di situlah. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita zoom yang di sininya itu, ya, kira-kira ini gedung Labtek 2. Nanti mudah-mudahan semester depan Anda sudah bisa masuk gitu ya. Kita berdoa bersama supaya bisa lancar semua. Ini adalah komplek laboratorium mesin. Ada lagi gedung di sebelah sini tapi enggak terlihat di sini ya. Nah ini kolam mesin, kalau Anda pernah dengar kemarin Pak Sandro sudah cerita juga tentang kolam mesin itu ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini di petanya kok tadi daerah mesin itu ini, kok kita zoom ini ya teknik mesin dan ini komplek FTMD. Nah ini ada lab kayak kompleks atau gedung besar tempat beberapa lab yang terkait dengan prodi teknik digantara, disebut sebagai hanggar. Ini salah satunya, tapi ada tempat lain. Nah, yang hari ini kita akan membahas yang di sini. Nah, mungkin yang perlu saya jelaskan di awal ini adalah kalau di FTMD, laboratorium itu bukan milik prodi, bukan milik program studi, tapi milik fakultas. Jadi bukan milik program studi, bukan milik kelompok keahlian, tapi milik fakultas. Tapi di sini makanya saya bilang kita akan melakukan penjelasan tentang laboratorium ataupun fasilitas yang terkait dengan prodi AE. Jadi terkait itu maksudnya gini, itu labnya memang milik fakultas, tapi dari segi pemanfaatan ataupun bidang yang digeluti di lab tersebut itu banyak terkait dengan bidang yang ada di prodi AE. Jadi istilahnya pengguna terbesarnya itu adalah mahasiswa dan dosen prodi AE. Terus yang kemarin dijelaskan Pak Sandro gimana sama, jadi itu adalah lab-lab yang banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa dan kegiatan pembelajaran prodi MS. Tapi bukan berarti misalnya anak prodi MS nanti bisa beraktivitas di lab AE di lab teknik digantara. Boleh kalau memang ada penelitian di sana itu boleh. Jadi tidak kemudian nggak boleh, kamu kan prodi lain, nggak boleh, tidak seperti itu ya. Bahkan boleh saja mahasiswa punya kegiatan di lab yang ada di fakultas atau sekolah yang lain itu boleh. Tentunya dengan kejelasan ya, artinya
memang ada kegiatan yang sudah diminta izin dan sebagainya, itu umum. Dan juga beberapa kegiatan kayak praktikum itu juga ada yang misalnya mahasiswa AE praktikumnya tidak di lab yang di bawah, bukan di bawah, di yang terkait dengan prodi MS ataupun MT itu ada. Ya, jadi seperti itu. Jadi kembali saya ingatkan, lab bukan milik prodi tapi miliknya fakultas. Tapi di sini pembahasannya hanya karena yang kita bahas per prodi hanya untuk memperlihatkan lab-lab yang terkait sangat erat dengan kegiatan prodi, itu ya. Oke, ini di gambarannya. Dari tadi ITB yang besar itu, kemudian di sini ada daerah teknik FTMD, kemudian di gedung yang belakang sini ada nih hanggar namanya. Itu yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, hanggar sendiri itu adalah untuk sesi ini kita akan bicara beberapa lab ya, yaitu pertama laboratoria teknik Digantara di hanggar lantai 1. Nanti kita akan lihat ada beberapa fasilitas ataupun peralatan yang ada di hanggar ini. Kemudian di dalam hanggarnya sendiri itu ada ruangan-ruangan gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat ada lab aeropropulsi, kemudian laboratorium prototyping, laboratorium aerodinamika, dan laboratorium getaran dan pengendalian. Semuanya lokasinya di gedung yang namanya hanggar itu. Ya, nih. Jadi ini gambar, ini bukan kondisi real sekarang, tapi ini adalah kondisi yang akan mungkin next year, tahun depan seperti ini. Jadi sekarang lab ini sedang dalam proses renovasi, ya. Ini bangunan-bangunan ruang-ruangnya sedang direnovasi. Nantinya akan kira-kira seperti ini. Jadi kalau sekarang masih dalam kondisi yang tidak sama, tapi ini gambaran rencananya seperti ini ya. Mungkin ada beberapa perbaikan atau improve atau perbaikan dari desain yang ini, tapi ini desain yang sedang dituju. Ya, sebagian sudah mulai diperbaiki. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Ya. Jadi yang kita akan bahas hari ini hanya ini saja dulu. Nanti ada lab yang lainnya lagi itu 3 minggu lagi. Oke, kita mulai saja. Ini ada video. Kok nggak bisa video?
Oke. Jadi barusan kita melihat video singkat tentang fasilitas di hanggar ya. Maksudnya fasilitas beberapa peralatan yang ada di hanggar lantai dasar. Ini adalah gambarannya. Ini salah satu video, yang utama itu adalah ini. Benda utama yang paling besar di sini itu adalah pesawat MiG-21 ini yang kita punya ya. Masuk ke sini itu sekitar tahun 95-96. Masuk ke ITB itu waktu itu. Ini kalau setahu saya dia sumbangan dari TNI AU, kemudian diserahkan ke PT DI, dan PT DI diserahkan ke ITB. Ya. Nah ini pesawat MiG ini dulu dimasukkan ke sini tujuannya untuk sebagai alat, pertama sebagai alat untuk pembelajaran. Jadi untuk melihat berbagai hal ya, terutama ada terkait dengan sistem pesawat. Jadi dulu ini digunakan sebagai alat untuk praktikum di sistem pesawat seperti sistem hidrolik, kemudian sistem kendalinya, kemudian pengertian mekanisme kendali dari stick pilot sampai ke elevator, aileron, rudder dan sebagainya ya, pedalnya dan seterusnya. Dan juga landing gear, nah itu dulu masih berjalan. Jadi mahasiswa bisa melihat bagaimana proses pergerakan landing gear-nya, mekanismenya dikaitkan dengan sistem hidroliknya dan sebagainya. Itu yang dulu digunakan, dan juga beberapa komponen seperti strukturnya juga bisa digunakan sebagai bahan penelitian, misalnya untuk uji waktu itu untuk uji dinamik. Jadi kita dinamika struktur dari si struktur sayapnya ya. Itu sudah lama sekali. Nah, berjalan dengan waktu maka berbagai sistemnya ini kemudian tidak lagi berfungsi. Nah, sekarang seperti saya sudah sampaikan minggu lalu ya, sedang dicoba untuk pertama opsi-opsinya adalah pertama mungkin menghidupkan lagi tanda kutip, artinya beberapa fungsi dari sistemnya itu bisa dicoba untuk dihidupkan sebagai alat pembelajaran atau mencari pengganti. Dan mencari pengganti artinya kita mencari sesuatu perangkat lain yang bisa digunakan untuk menggantikan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di MiG ini ya. Ini adalah pesawat yang cukup lama, jadi bisa dilihat kokpitnya masih analog semuanya. Oke, selanjutnya di situ juga ada beberapa perangkat lain. Contohnya yang satu lagi adalah namanya ini ya. Nah, kita nyebutnya tuh terowongan angin mekanika terbang. Nah, di sini ada pesawatnya di dalamnya ya. Ini adalah yang bisa dipakai untuk pembelajaran, misalnya untuk mencari namanya nanti kalau Anda masuk ke prodi AE ada namanya masalah kayak mencari titik trim ya. Trim dari pesawat. Nah, ini bisa dilakukan praktikumnya di sini. Jadi ini kan ini terowongan angin itu ya, dikasih nyala anginnya sehingga pesawat ini akan bisa bergerak-gerak di sini. Nah, itu kita bisa atur bidang horizontal tail-nya sedemikian hingga kita bisa mencari titik trim. Namanya titik trim itu titik seimbang. Jadi kapan semua gaya dan momennya itu nol. Jadi Anda belajar itu ya di kuliah mekanika terbang di prodi AE. Kemudian ada tadi yang ini adalah contohnya adalah landing gear mechanism. Jadi ini salah satu tadi kan saya sebutkan kalau MiG-nya juga dipakai contohnya untuk mempelajari masalah sistem landing gear. Nah, karena itu nggak berfungsi, maka dibuatlah sistem pengganti ini. Ya, ini adalah mekanisme yang merepresentasikan linkage landing gear pesawat ya, dan sistem penggeraknya semuanya. Ini nanti biasanya digunakan saat Anda, salah satunya saat Anda belajar sistem pesawat udara, yaitu yang ngajak Pak Edi Suwondo nanti ya. Nah, di sini di berbagai peralatan yang ada di sini itu yang terutama yang dua, dan ini terkait dengan sistem. Jadi kalau ada riset ataupun bidang-bidang yang terkait dengan perangkat ini adalah bidang mekanika terbang, sistem pesawat udara dan perawatan pesawat ya. Jadi mengamati bagaimana sistem-sistem pesawat itu bekerja tuh terkait dengan masalah ini intinya. Selanjutnya juga tadi Anda lihat ada benda biru dan bundar ini gitu ya. Ini adalah kalau di sini ini perangkatnya terkait dengan masalah struktur ya. Kalau yang dua ini terkait dengan masalah struktur komposit. Jadi ini autoclave itu adalah alat untuk kayak memanggang itu ya, memanggang material komposit supaya
dia bisa ya membuat, jadi menggabungkan antara namanya itu apa, kan komposit itu terdiri dari beberapa bagian yang dijadikan satu. Nah, disatukannya dengan menggunakan treatment panas itu di sini. Kemudian ini ada apa namanya tadi itu, perangkat juga. Ini adalah oven, ya, oven material, ini autoclave-nya ini dia bertekanan gitu ya. Dan ada oven, semua dua-duanya untuk masalah material komposit. Kemudian ada juga ini alat uji impact, ya. Ini juga untuk masalah struktur. Jadi ini biasanya benda ujinya ditaruh di bawah sini, kemudian ditarik ke atas, ada masanya, kemudian dilepas sehingga dia menumbuk benda ujinya. Nah, benda ujinya dipasangi sensor, bisa juga dipasang ada kamera, kemudian kita mengamati misalnya bagaimana strain yang terjadi. Strain itu regangan dari strukturnya. Nah, itu semua kemudian dibaca oleh sistem data akuisisi dan direkam datanya, kemudian bisa dianalisisnya. Tadi juga ada yang benda besar tadi itu alat uji tekan, ya, yang alat uji tekan yang besar sekali itu juga biasanya dipakai untuk ke analisis struktur. Jadi bentuknya ditekan, kemudian kita lihat stress dan strain-nya. Nanti kalau Anda masuk ke tingkat 2 itu masih akan belajar tentang masalah mekanik material gitu ya. Nah, kalau yang alat-alat ini biasanya terkait dengan riset ataupun kegiatan penelitian ataupun pembelajaran yang terkait masalah analisis impact dan material komposit. Ini ya. Tuh. Nah, kemudian kalau melihat seperti itu, maka di perangkat yang ada di hanggar ini biasanya kemungkinan besar Anda akan mengakses fasilitas dan alat yang ada di hanggar bawah itu saat Anda akan mengikuti perkuliahan di bidang struktur, antara lain misalnya statika struktur, mekanika MKM, mekanika impact, struktur komposit, analisis struktur dan pelancaran struktur ringan dan lain-lainnya. Jadi ini masalah struktur semua, ada kemungkinan Anda silakan ngambil data dengan melihat fenomena impact dan sebagainya. Mungkin itu alat-alatnya ada di sini. Kemudian juga kuliah di bidang mekanika terbang. Tadi ada terowongan angin meter itu ya, itu terkait dengan mata kuliah dinamika terbang, kemudian teknik kendali dan beberapa kuliah yang lain. Kemudian juga tadi yang sistem hidrolik dan sebagainya, landing gear itu terkait dengan mata kuliah sistem pesawat udara atau rekayasa perawatan, tugas sarjana dan sebagainya. Ini mungkin nanti ya benar nih ya. Dan tugas sarjana 1 dan 2 kalau misalnya memang tugas sarjana Anda topiknya terkait dengan misalnya masalah struktur ringan, masalah perawatan pesawat dan sebagainya. Nanti itu hampir semua lab tentunya terkait dengan tugas sarjana ya, kalau memang ada pekerjaan riset ataupun topik Anda terkait dengan apa yang digeluti di lab tersebut. Gitu. Nah, ini beberapa dosen yang kuliahnya ataupun risetnya terkait dengan perangkat-perangkat yang ada di hanggar bagian bawah ini ya. Jadi sekalian Anda biar mulai mengenal dosen-dosen. Nanti kalau siapa tahu Anda memilih prodi AE, maka ketemu dengan bapak-bapak dosen ini ya. Yang ini adalah namanya Pak Isan, Profesor Ihsan Saputra, kemudian ini Profesor Bambang Kismono Hadi, Profesor Hari Muhammad. Ya, ini yang paling senior sekarang. Kemudian ini Pak Leonardo Gunawan, Pak Hendri Samsudin, Pak Jarod Widakdo, ya ini dari struktur ringan semua nih, yang 6. Ya. Kemudian ada Pak Oni yang nanti masalah tadi yang mekanika terbang, Pak Edi Suwondo yang masalah sistem pesawat udara, dan juga Pak Khairul yang di sistem pesawat udara ya. Pak Oni dari fisika terbang, kalau Pak Edi Suwondo dengan Pak Khairul itu dari DOPPT, desain operasi dan perawatan pesawat terbang, namanya kelompok keahliannya. Nanti ada penjelasannya lagi itu ya. Jadi mungkin biar ya nanti kalau ketemu biar nggak pangling gitu ya. Oke, itu jadi ini yang pertama terkait dengan. Nah, selanjutnya kita masuk ke lab berikutnya, yaitu lab prototyping. Tahu dulu ini kok. Prototyping dan aeropropulsi. Oh ya, ini Pak Renner sudah hadir belum? Hadir, Pak. Oke. Jadi bisa langsung start dulu ya, saya. Oke, Pak. Nah.
Oke, jadi itu adalah dua lab ya kita bahas. Lab prototyping itu tempat aktivitasnya untuk yang namanya prototyping, biasanya untuk membuat komponen-komponen atau perangkat-perangkat dengan menggunakan 3D printing dan sebagainya. Kemudian lab propulsi itu kalau Anda lihat tadi sepertinya kok ruangan terus banyak alat-alatnya. Ya memang kalau pengujiannya nggak di situ, karena kalau propulsi Anda tahu berkaitan dengan barang-barang yang terbakar gitu ya, jadi biasanya melakukannya di luar, di lab di bawah, cuma di situ adalah tempat asisten dan juga tempat di mana di proses analisis dan desainnya dilakukan. Jadi ada beberapa komponen sistem propulsi yang tadi diperlihatkan. Mungkin selanjutnya Pak Renner, silakan Pak Renner. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Nah, jadi saya akan menjelaskan di sini, memandu kalian untuk sambil membayangkan juga gimana sih lab prototyping itu dan juga lab aeropropulsi itu seperti apa. Nah, jadi kita mulai dulu dari lab prototyping. Nah, mungkin rekan-rekan sering nih mendengar prototyping, terus juga ngelihat mesin-mesin yang related to prototyping seperti ada 3D printer dan sebagainya macamnya. Nah, jadi di lab ini itu memang tujuannya adalah yang pertama tentunya namanya aja lab prototyping adalah untuk kita membuat prototype. Nah, tapi prototype dari apa sih? Nah, jadi dari setiap kelompok keahlian yang ada, masing-masing tentunya memiliki requirement yang khusus. Nah, jadi prototyping ini tidak hanya ada di aerodinamika saja, tidak hanya ada di mekanika terbang saja atau di struktur ringan saja. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan di prototyping ini? Pertama, ketika nanti rekan-rekan merancang sebuah mekanisme yang sangat kompleks, sangat sulit kan kalau untuk dibuat dengan mesin-mesin konvensional. Atau yang berikutnya mau membuat suatu cetakan atau shape dari bentuk suatu pesawat, katakan nanti yang sangat inovatif, atau bahkan dengan teknologi manufacturing sekarang itu tidak bisa. Nah, dengan teknologi-teknologi rapid prototyping ini sekarang bentukan yang sangat kompleks itu dapat dicapai. Begitu juga bahkan sekarang kalau rekan-rekan pernah dengar ada drone, ada UAV kayak gitu. Nah, banyak part-partnya yang sudah dibuat dengan alat-alat rapid prototyping. Nah, di lab ini kita sebenarnya ada 3 jenis alat. Yang digambar ini hanya satu jenis alat, tapi ada 4 peralatan dengan 3 jenis. Yang pertama adalah additive manufacturing atau yang biasa dikenal sebagai 3D printer biasa. Nah, ini sebelah kiri itu yang kecil, ukurannya ini sekitar 20 kali 20 cm. Yang kanan ini partnya agak besar, 40 cm. Bayangannya kalau 40 cm itu ngeprintnya aja udah bisa 3 hari bahkan sampai 1 minggu. Nah, di samping ini ada lagi sebenarnya kita punya mesin satu lagi stereolitografi, yaitu dia resin 3D printer juga. Nah, di sana dia bisa membuat bentuk yang jauh lebih kompleks lagi, namun size-nya sangat kecil. Ada lagi satu lagi mesin CNC. Nah, di mana part-partnya misalkan harus terbuat dari struktur carbon plate gitu, atau dia dari aluminium, yang di mana kita harus membuat shape-shape yang cukup kompleks, kita bisa memanfaatkan mesin CNC-nya di sana. Nah, jadi yang terkait, mata kuliah yang terkait pada pemanfaatan lab ini, yang pertama ada untuk teknik kendali, dinamika terbang, dan tentu saja tugas sarjana, karena tugas sarjana kalian kan sangat banyak sekali yang bisa dieksplorasi, apalagi sekarang banyak yang terkait mengenai kebutuhan untuk rapid prototyping ini. Nah, jadi di laboratorium lab prototyping ini ada 4 dosen yang beraktivitas pada lab ini. Yang pertama, ini ada Pak Yasdi, yang biasa dipanggil Pak Yasdi dari Fisika Terbang. Ini semuanya dari Fisika Terbang, Pak Yasdi. Lalu ada Pak Oni, ini yang ketiga, dan juga ada Pak Rianto yang paling kanan. Hanya saya yang dari KK DOPPT, atau Desain Operasi dan Perawatan Pesawat Terbang. Nah, berikutnya kita ke laboratorium aeropropulsi. Nah, jadi bayangannya juga nih untuk lokasinya di mana sih? Lab prototyping itu di mana sih lokasinya lab aeropropulsi? Nah, jadi kalau kalian masuk hanggar, naik ke lantai 2-nya, itu di paling ujung ruangan. Nah, itu ruangannya bersebelahan dia. Yang paling ujung itu aeropropulsi, yang di sebelahnya itu lab prototyping. Nah, tapi peralatan untuk menunjang aeropropulsi ini tidak hanya terdapat pada lab itu saja, ada juga di bagian hanggar, tapi keseluruhannya berada di Laboratoria Teknik Dirgantara.
Nah, di aeropropulsi ini, jadi tidak hanya membahas soal kalau propulsi pesawat terbang, mungkin bayangan kalian jet begitu saja. Nah, tapi di sini juga menyangkut mulai dari propeller, terus juga di sini ada jet engine, gas turbine, terus juga bahkan menyangkut juga pembuatan dari kincir angin di sana, turbin gas, dan semua pengembangannya. Nah, bahkan sampai untuk di seperti jet engine aja, di sana ada banyak komponen. Nah, di lab ini mulai dari proses desainnya, manufacturing, dan juga pengujiannya. Ini seperti gambar sebelah kiri, kita membuat pengujian di wind tunnel untuk propeller yang digunakan pada UAV. Yang sebelah kanan adalah membuat proses manufacturing untuk bilah-bilah propeller untuk UAV juga. Nah, jadi ini salah satu aktivitasnya dan output keluaran dari yang dihasilkan pada lab prototyping dan juga dari lab aeropropulsi. Nah, ini namanya adalah electric ducted fan. Nah, jadi ini sebenarnya miniatur elektrik dari sebuah jet engine seperti itu. Nah, ini tujuannya pemanfaatannya adalah pada UAV-UAV kecil yang dimana kecepatannya itu sangat tinggi, umumnya ini sudah di atas 100 dan 200 km per jam. Nah, tapi ada juga kalau dalam masalah bila, di sini kita pemanfaatannya adalah pada kompresor dan juga turbin. Nah, yang paling kanan ini adalah gas turbin. Nah, tapi gas turbin ini kita manfaatkan untuk generator seperti itu, bukan untuk menghasilkan gaya dorong pada pesawat terbang. Oke. Nah, ini juga masih sama. Jadi ini juga small gas turbine. Nah, jadi gas turbin yang sebelah kiri itu tadi pada slide sebelumnya adalah waktu proses rancang bangun awalnya. Nah, ini adalah sudah fase refinement, ini yang sudah fase ketiga. Tentunya kita awali dulu dengan proses desain semuanya. Nah, setelah proses desainnya lancar, sekarang produk ini sudah fully started, jadi proses ignisinya dan juga proses dia pembakarannya semua ini sudah secara otomatis dan pemanfaatannya ini sekarang adalah sebagai media pembelajar. Nah, pemanfaatannya adalah sebagai generator dia, seperti yang saya bilang tadi, bukan untuk sebagai pendorong, tapi dia sebagai generator. Kenapa generator? Karena dengan ukuran sekecil ini, dayanya ini yang bisa dihasilkan sudah puluhan ribu kilowatt. Nah, jadi mata kuliah yang terkait kalau kalian mau gabung di sini, tapi tentunya tidak terbatas pada hal ini aja, yaitu adalah dinamika fluida, aerodinamika, sistem propulsi, terus juga analisis aerodinamika dan prestasi terbang. Jadi semuanya yang ada nama aerodinamika dan ada propulsinya pasti berkaitan dengan laboratorium aeropropulsi ini. Oke, nah ini salah satu dosen yang beraktivitas pada lab ini. Biasa dipanggilnya Pak Firman, ini dari KK DOPPT, Desain Operasi Perawatan Pesawat Terbang. Di sini fotonya ada dua, tapi ini satu orang, cuman yang kanan adalah waktu muda dan yang kiri adalah kondisi existing, seperti itu. Nah, jadi kalau nanti berjumpa, jangan lupa disapa Pak Firman. Roket juga termasuk salah satunya adalah aeropropulsi. Oke, Pak Rainer, terima kasih atas Iya, jadi ini tadi penjelasan dari Pak Rainer. Silakan nanti setelah ini mau tanya-tanya boleh, Pak Rainer banyak pengalamannya. Beliau banyak juga main di UAV, gitu ya. Dan ini ngomentari juga tadi ini Pak Firman mungkin kurang tepat Pak Rainer bahwa yang kanan yang muda, yang kiri oh kebalik ya Pak? sama-sama tuanya nih Pak kayaknya. Oh, saya pikir sama-sama mudanya. Kayaknya yang di kanan tuh masih tahun 2018 itu. Iya. Kalau yang di kiri mungkin 2019 sebelum pandemi. Itu. Ya, tapi saya nggak tahu setelah pandemi jadi gimana, saya juga belum pernah ketemu lagi. Semakin muda Pak kayaknya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Rainer. Tapi jangan pergi dulu Pak Rainer, nanti mungkin ada yang mau tanya-tanya tentang propulsi dan mungkin juga kalau yang mau tanya UAV tanya Pak Rainer itu ya, silakan.
Oke, kita lanjut sekarang ke lab berikutnya. Kalau yang berikutnya ini mungkin nanti Pak sudah hadir Pak Lukman, sudah siap? Hadir Pak Rianto. Ini kebetulan seruangan dengan saya, pura-pura tanya, sebenarnya ada di sebelah saya ya. Oke, kita masuk dulu ke lab aerodinamika. Oke, jadi kita masuk ke lab aerodinamika. Tadi yang di video itu adalah video diambil setahun yang lalu, jadi masih dalam kondisi yang labnya masih versi lama. Nah ini kebetulan baru selesai untuk lab aerodinamika, baru selesai di renov. Ini foto-fotonya lebih baru nih ya, bisa kelihatan berbedanya, lebih ceria sekarang di labnya. Dan ada perangkat baru juga. Ini mungkin yang paling berkomponen Pak. Tadi mungkin namanya kurang ya, ada satu lagi dosennya Pak Lukman Fatur Rohim nih, yang akan memandu Anda. Silakan Pak Lukman. Atau mau ganti slide dulu? Atau gimana? Oh ya, izin Atau kasih saya tanda aja? yang share. Mau share dari Pak Lukman? Oke, saya keluar dulu. Silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Rianto. Ini mohon izin bergantian karena berdekatan. Saya share screen dulu. Baik, jadi selamat datang dalam kunjungan virtual lab aerodinamika, yang mana lab ini kalian bisa akses dari hanggar masuk, kemudian lurus sedikit nanti langsung ketemu laboratorium aerodinamika. Ini masih setahun, 2 tahun yang lalu sepertinya ini. Jadi sekarang bentuknya sudah tidak seperti ini, sekarang lebih cozy, lebih bagus lah. Kemudian di dalam lab aerodinamika, nah ini tampak yang sudah direnovasi. Kemudian ada closed loop wind tunnel, ini cukup besar dengan seksi ujinya itu 40 cm kali 40 cm. Di sebelah sini dapat menghasilkan kecepatan hingga 60 km per jam. Kemudian di sini ada open loop wind tunnel, ya, lebih kecil. Dengan pengukurannya kalau di sini menggunakan force balance gitu ya. Ini beberapa model dapat diuji di wind tunnel ini, baik yang closed loop maupun yang open loop. Kemudian untuk wind tunnel closed loop sendiri ini terdapat beberapa seksi uji yang dapat diganti-ganti. Yang tercanggih adalah seksi uji untuk particle image velocimetry, itu adalah metode pengukuran fluida yang canggih, di mana memanfaatkan kamera berkecepatan tinggi untuk mengukur aliran
fenomena aliran berupa tekanan maupun kecepatan aliran pada suatu benda. Kemudian wind tunnel ini sudah terkomputerisasi, jadi tidak perlu digunakan secara tidak hanya bisa digunakan secara manual, namun dapat diprogram baik input maupun outputnya, sehingga semuanya sudah otomatis dapat dikontrol melalui suatu komputer. Dan alat terbaru yang akan datang ke lab aerodinamika adalah water tunnel ini. Dan water tunnel ini cukup besar, yang sebetulnya mirip dengan wind tunnel. Kalau wind tunnel itu fluidanya adalah udara yang bergerak, kalau di water tunnel ini dia air yang bergeraknya. Dan keduanya dapat digunakan untuk menguji beberapa wahana. Wahana itu kalau di lab aerodinamika tidak hanya pada kasus-kasus propulsi seperti yang dijelaskan oleh Pak Renner sebelumnya. Kalau di lab aerodinamika ini lebih general, yaitu bisa alat-alat engineering seperti pesawat, kemudian drone dan lain-lain, ataupun alat-alat yang lebih menyerupai alam seperti model ikan atau model burung seperti itu. Jadi lebih umum terkait aerodinamikanya. Lalu selain udara yang fluida yang bergerak, di dalam lab aerodinamika ini juga dapat dilakukan pengukuran pada fluida yang diam. Di sini ada water tank itu untuk mengukur karakteristik aerodinamika pada Reynolds number yang rendah. Di sini ini sebetulnya ini cukup besar, ini sekitar hampir 2 meter di sini kali hampir 1 meter ini. Nah, kemudian juga di dalam water tank ini dapat dilakukan pengukuran berbasis kamera atau particle image velocimetry yang sama dengan di closed loop wind tunnel ini. Jadi dua-duanya bisa dilakukan dengan pengukuran kamera. Lalu yang biasanya dilakukan pengukuran di sini di water tank ini berkaitan dengan kendaraan air ya berupa misil juga bisa, ataupun robot ikan yang bergeraknya pada kecepatan rendah. Lalu ini adalah beberapa mata kuliah yang terkait dengan lab aerodinamika yang sedang berjalan, yaitu ada AE 2201 rekayasa thermal engineering, kemudian ada IPE atau instrumentasi pengukuran dan eksperimen, kemudian dinamika fluida, aerodinamika terbagi menjadi 2, aerodinamika 1 dan aerodinamika 2, yang mana dibedakannya menjadi compressible dan incompressible. Kemudian tugas sarjana juga banyak berkaitan terkait pengukuran fluida maupun desain untuk wahana yang berkaitan dengan fluida. Lalu ini adalah beberapa dosen yang beraktivitas di lab ini. Ada Pak Joko Sarjadi atau biasa dipanggil Pak Joko, kemudian ada Pak Lavi sebagai wakil dekan akademik sekarang, mungkin kalian sering menjumpai. Lalu yang ketiga adalah Bapak Agus Mulyadi, beliau sebagai ketua kelompok keahlian fisika terbang. Yang keempat adalah ada Ibu Emma Amalia, dan yang kelima adalah Pak
Pram atau Bapak Pramudita Satria Palar. Ya, sebenarnya ada tambahan lagi ya Pak Lukman ini ya. Mohon maaf Pak Ya, Pak. Lukman, saya lupa naruh namanya. Ya Pak Lukman juga dosen di yang ada di lab ini ya, yang banyak beraktivitas di lab aerodinamika. Itu Pak Lukman ya? Betul Pak. Ya. Nanti saya perbaiki Pak Lukman. Baik Pak Rianto, terima kasih. Mungkin nanti boleh ditanyakan apabila ada yang ingin bertanya tentang lab aerodinamika. Untuk selanjutnya, lab getaran dan pengendalian akan dibawakan langsung oleh Pak Rianto. Oke, terima kasih Pak Lukman. Ini saya mau share screen dulu. Lupa. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini tadi sudah ya dijelaskan oleh Pak Lukman. Sekarang kita masuk ke lab yang terakhir di sesi pertama ini, yaitu namanya lab getaran dan pengendalian. Oke, jadi kita baru saja melihat video tentang lab getaran dan pengendalian. Jadi ini adalah lab yang ada di hanggar juga di lantai 1. Jadi kalau Anda masuk ke hanggar hanggar lab laboratoria teknik penerbangan, dulu namanya seperti itu ya. Maka akan langsung kelihatan mic. Nah, di sebelahnya mic itu ada ruangan. Nah, itulah inilah lab getaran dan pengendalian. Dan ini yang tadi baru Anda lihat tadi itu baru video saat awal pandemi. Jadi memang kondisinya berantakan karena mahasiswanya pada belum boleh ke kampus. Plus kemudian sekarang sedang direnovasi, jadi barangnya malah dikeluarin. Jadi makanya nggak bisa mengambil gambar kondisi terakhir ya. Jadi yang ada sekarang masih tinggal terowongan anginnya karena barang lainnya diungsikan dulu. Jadi lab ini ada di tadi hangar teknik Tigantara lantai 1 ya. Ada beberapa peralatan yang ada, yaitu pertama yang paling besar di sini adalah terowongan angin aeroelastik. Ini adalah terowongan angin yang open loop. Kemudian ada untuk perangkat uji getaran itu juga ada. Kemudian simulator multi aircraft, simulator generik tadi, buat platform model dan beberapa UAV karena di sini getaran dan pengendalian, jadi pengendaliannya sendiri ke sistem teknik atau sistem kendali ya. Jadi banyak mahasiswa yang bekerja di sini itu pertama kalau nggak masalah aeroelastik, getaran atau dinamika struktur getaran. Nah, kemudian nanti juga ada yang TA-nya tentang tugas sarjananya bukan, sekarang namanya tugas sarjana itu tentang sistem kendali dan dinamika sistem. Gitu ya. Nah ini perangkat yang tadi saya katakan yang paling besar itu adalah
terowongan angin open loop ini bentuknya kayak trompet gitu ya. Jadi ini suction, jadi yang dari depan itu dia dihisap udaranya dibuang ke belakang sana. Dan ini ada seksi ujinya ya. Di sini kalau Anda lihat itu ada seperti model, ini adalah model penampang jembatan yang kemudian disuspend oleh pegas. Jadi kalau anginnya dinyalakan maka si model penampang jembatan ini akan berosilasi lah, istilahnya bergerak atau bergerak secara dinamis. Nah itu yang ini namanya masalah interaksi antara struktural, elastik struktur, ya, struktur elastis dengan beban aerodinamika. Nah itu masalah aeroelastis namanya. Jadi kita terowongan ini banyak dipakai untuk mempelajari masalah aeroelastik ya. Bukan hanya untuk airfoil ataupun sayap, tapi juga benda sipil. Contohnya ini penampang jembatan gitu ya. Ini yang di bawahnya adalah ya perangkat tambahan kalau kita yang pernah dikembangkan dan belum selesai sampai sekarang itu adalah untuk memasukkan namanya rigid body mode dalam dalam masalah aeroelastik. Jadi kalau yang di sini itu adalah elastic mode dengan tambahan batang ini yang bisa bergerak seperti jungkat-jungkit, dia menambahkan modus rigidnya gitu ya. Kemudian tadi Anda lihat juga mungkin ini apa banyak quadcopter di sini ya, ini juga bagian dari pekerjaan mahasiswa yang di sisi pengendaliannya. Gitu ya. Jadi di sini penelitiannya juga terkait dengan masalah pengendalian, guidance ya untuk misalnya quadcopter, juga untuk pesawat fixed wing, roket juga ada, banyak mahasiswa yang mengerjakan sistem panduan terbang dan kendali roket ya. Tapi kalau ada gitar di belakang ini nggak termasuk apa-apa ya, gitar ini hanya punya mahasiswa aja. Kita nggak punya riset tentang aeroelastik gitar gitu. Nah itu, dan ini banyak yang dikembangkan di sini. Kemudian berikutnya, nah ini juga ada masalah simulasi terbang. Jadi Anda lihat tadi ada semacam model simulator yang berdampingan gitu ya, itu namanya multi aircraft simulator, juga sempat dikembangkan yang atas ini. Artinya dua pesawat ini bisa inginnya itu adalah atau mereka ini semacam dua pesawat yang akan saling bertempur gitu ya. Jadi pesawat tempur. Nanti ada satu station lagi yang untuk menganalisis keunggulan antara yang satu pesawat terhadap pesawat yang lain ataupun ke apa ya, bukan kelawannya keunggulan, jadi potensi kehancurannya dia, itulah istilahnya gitu ya. Jadi ini adalah multi aircraft simulator, dikembangkan waktu itu untuk melakukan analisis air combat effectiveness, jadi effectiveness dari manuver pertempuran udara. Kalau yang ini adalah generic flight simulator, nah ini masih dalam proses perkembangan juga, jadi kita membuat suatu simulator dinamika terbang pesawat yang sifatnya generik, artinya kita bisa memasukkan model pesawat yang berbeda-beda, inginnya seperti itu, termasuk model dari instrumentasinya gitu ya. Jadi ini masih dalam proses pengembangan. Nah selain masalah apa namanya simulasi dan dinamika terbang, di sini juga mengembangkan yang terkait dengan simulator, yaitu masalah dinamika sistem dari namanya steward platform. Steward platform itu adalah platform ya yang atas ini yang bisa bergerak dalam 6 derajat kebebasan. Tentunya terbatas, jadi bisa naik turun si yang atas ini, bisa kanan kiri, bisa maju mundur, bisa rotasi juga, rotasinya terhadap sumbu atau rotasi yaw gitu ya, muntir di bidang ini, ngangguk bisa, kemudian geleng-geleng juga bisa namanya. Nah ini bentuk yang besarnya, ini bentuk kecilnya. Perbedaannya kalau di contoh ini ya, ini Anda lihat aktuatornya pakai aktuator translasi, kalau di sini aktuatornya pakai aktuator rotasional. Ini juga hasil kerja mahasiswa, sudah lulus, namanya Yusuf, itu ya, dulu bagus sekali, ini bisa menyimulasikan bagaimana si steward platform ini bekerja. Ya. Nah, di lab ini praktikumnya nanti kalau Anda masuk ke Prodi AE, maka akan masuk ke lab ini untuk praktikum, yaitu
instrumentasi pengukuran dan eksperimen ya, terutama untuk modul yang getaran modul getaran sama modul instrumen pengukuran pada pesawat terbang atau instrumen pesawat udara. Kemudian juga modul yang terkait adalah modul yang data akuisisi, itu juga dari di lab ini gitu, dan di lab komputer. Jadi ini adalah beberapa perangkat yang ada di lab getaran dan pengendalian. Dan ini nanti sekarang dalam proses renovasi juga. Jadi kalau Anda lihat tadi yang ini kan tadi di ruang yang kecil sebelahnya nanti akan dibobol jadi satu, dan kemudian akan ada perangkat baru yaitu namanya untuk simulator rotasional benda rigid, atau bisa juga untuk menyimulasikan gerak satelit. Itu sudah ada barangnya, nanti kalau begitu renovasi selesai akan dimasukkan sini. Dan mungkin tadi Anda di video juga melihat ada benda yang kayak meja bergerak-gerak. Nah itu adalah hasil kerja mahasiswa juga, itu mengembangkan atau menganalisis pengendalian benda rigid atau satelit itu ya, dengan menggunakan reaction wheel. Jadi menggunakan prinsip giroskopik atau prinsip benda rotasional untuk menghasilkan momen untuk mengatur sikap dari satelit. Itu ya tadi kalau di videonya kelihatan tadi. Itu. Nah, mata kuliah yang nantinya mungkin terkait dengan aktivitas di sini yaitu banyak. Jadi IPE ini adalah mata kuliah praktikum. Kemudian kalau Anda ngambil aeroelastisitas tuh mata kuliah S2 tapi bisa diambil anak S1 sebagai pilihan gitu ya. Dan sistem dinamik jelas mata kuliah baru, pasti kalau Anda masuk AE dapat ini, getaran mekanik, teknik kendali jelas, dinamika terbang juga tadi terkait masalah simulasi terbang pesawat ya, dinamika terbang pesawat. Komnav ini komunikasi navigasi juga sedikit terkait karena terutama di modul praktikumnya juga akan mempelajari tentang alat-alat ukur yang digunakan pada pesawat. Tugas sarjana 1-2 ya biasa, kalau di lab masih ada anak TA, masih akan mengambil topiknya terkait dengan masalah dinamika, aeroelastisitas, getaran, kemudian sistem kendali atau dinamika sistem dinamik, maka kemungkinan besar akan masuk ke lab ini gitu, atau bekerja di lab ini. Itu. Nah ini beberapa dosen yang bekerja atau beraktivitas di lab ini ya, ada Pak Leonardo Gunawan ini, beliau adalah dari KK Strukturingan. Nah, untuk masalah aeroelastisitas ini masalah seperti crossover, jadi antara mekanika terbang, aero, dan juga struktur ringan. Jadi memang masalahnya itu interaksi dari tiga ini. Pak Gunawan sendiri selain di lab ini juga nanti banyak beraktivitas di lab struktur ringan di PAU. Nanti minggu depan atau 3 minggu lagi kita bahas itu gitu ya. Ini Pak Leonardo Gunawan, bidangnya aeroelastisitas, getaran, dinamika struktur. Kemudian ini saya, ya ini bidangnya ya di aeroelastisitas sama sistem kendali dan dinamika terbang. Kemudian ada Pak Mahesa Akbar, ini dosen baru juga, ini bidangnya di aeroelastisitas. Jadi 3 orang ini semuanya dasarnya, bukan dasarnya, memang sering kerjasama dalam bidang aeroelastisitas. Kemudian ada Pak Seno Sahisnu, ini masih baru, lebih ke masalah kendali dan dinamika terbang. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan sekarang materi untuk hari ini, karena kita sesi pertama memang labnya ya itu. Nanti minggu depan kita masuk ke sesi yang kedua, ada lab lain yang satu di bagian masih di lingkungan FTMD, yaitu di gedung Labtek 2, dan satu lagi ada di gedung PAU, tapi itu nanti minggu depan. Oke, itu mungkin dari saya. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan, atau mau ada tambahan dari Pak Renner ataupun Pak Lukman, silakan. Silakan dulu mungkin dari mahasiswa, silakan kalau ada yang mau tanya. Bisa angkat tangan, bisa langsung ngomong, silakan. Oh, ada kuis juga. Ada mau tanya nggak? Atau Pak Renner mau nambahkan sesuatu? Itu aja sih Pak. Soalnya tadi sudah ditambahkan sepertinya terkait renovasi. Jadi yang rekan-rekan lihat tadi pada pemaparan, beberapa adalah kondisi
existing gedung atau laboratoria teknik Dirgantara ini sekitar 1-2 tahun yang lalu. Nah, tapi pada saat ini sedang dilakukan revitalisasi untuk di area laboratoria teknik Dirgantara ini atau hanggar. Jadi cukup beruntung buat rekan-rekan apalagi nanti yang bakal masuk di AE ini, karena nanti harapannya mungkin next year sudah selesai ini untuk revitalisasinya semua. Ya, terima kasih Pak Renner. Memang jadi seperti saya katakan pada saat pandemi ini memang banyak di ITB kegiatan renovasi dan perbaikan gedung dan bangunan dan lab itu banyak berlangsung ya. Kalau di lingkungan FTMD yang sekarang berjalan di lingkungan Prodi AE untuk lab hanggar itu semua sedang direnovasi, bukan hanya gedung atau bangunannya, tapi juga perangkatnya semua sedang diperbarui lah, dimodernisasi. Jadi beberapa alat yang sudah disampaikan Pak Lukman, contohnya ya tadi ada yang pakai particle image velocimetry, maka kita juga sudah mengadakan sensornya pakai laser dan sebagainya, sudah ada barangnya. Kemudian tadi ada water tunnel ya, itu baru juga itu. Sekarang saat ini barangnya sudah ada, cuma belum masuk ke kampus karena yang menunggu renovasinya selesai supaya nggak kerja 2 kali. Kemudian juga beberapa peralatan baru juga sudah ada, tinggal menunggu renovasi selesai sehingga bisa di set up di lab-lab yang ada ini. Itu. Dan nanti juga bisa minggu depan kita lihat juga bahwa yang di PAU pun sedang mengalami renovasi besar-besaran, satu gedung besarnya itu direnovasi sehingga istilahnya mengungsi dulu tuh labnya. Tapi kita masih punya beberapa gambar yang diperoleh 1 tahun yang lalu. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa. Kalau pada tidur semua nih. Elang Buana ada? Oh ini ada. Raf, itu dulu. Elang ntar dulu ya. Raffi Putra Rahmansyah, silakan. Ya, Dulu ya, selamat Raffi sore dulu. Pak. Perkenalkan, Ya, silakan, nama saya Muhammad Raffi Putra Rahmansyah, NIM Ya. 169212281. Ya. Ingin bertanya terkait melakukan praktikum wind turbine, apakah luasnya ruang yang digunakan untuk penempatan wind turbine itu berpengaruh, Pak? Terima kasih. Oke, ini silakan Pak Renner nih, wind turbine Pak Renner. Itu biasanya Oke. Pak Firman ya? Iya. Nah, Silakan. jadi turbin angin ini salah satu yang di ranahnya aeropropulsi. Jadi maksud kamu itu pengujian atau untuk kita wind tunnel gitu ya, wind tunnel test? Pengujiannya, Pak. Nah, jadi kalau pengujian, kalau untuk turbin angin, pengujian langsungnya itu tentunya biasanya kita lakukan di pantai. Jadi kalau dulu mahasiswa waktu sebelum pandemi ini, setiap tahunnya itu ada biasanya lomba juga, biasanya terkait sama wind turbine. Jadi beberapa yang bisa mahasiswa tentunya tingkat 3, tingkat 4, coba juga dan eksperimen, itu biasanya diikutsertakan untuk, ada juga di Indonesia kok, lomba untuk wind turbine. Nah, tapi tentunya kalau untuk analisis atau pemodelan atau pengujian ya, pada skala lab, tentunya kita tidak membuat dia sebesar ukuran aslinya, karena ukuran turbin angin ini kan sangat besar, bisa 10 meter ke atas. Oke, itu penjelasan dari Pak Renner. Bagaimana? Saja nanya siapa? Baik, terima kasih sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih Raffi. Ini ada pertanyaan yang diketik dari Aryoga Pramadipa. Apakah ada praktik atau pengujian perangkat yang melibatkan terbang langsung dengan pesawat? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Kalau sekarang jawabannya tidak ada, tapi dulu sebenarnya gini. Sebenarnya prodi ITB itu punya pesawat, namanya pesawat Gelatik. Itu adalah laboratorium uji terbang. Jadi laboratorium terbang tepatnya ya, bukan uji terbang. Itu ada di PTDI. Ya. Dulu sampai tahun berapa kita ada praktikum terbang di mana mahasiswa semuanya itu diajak terbang, ya tentunya dengan pilot bukan dengan sini ya. Ada pilot dari PTDI untuk melakukan beberapa pengujian. Misalnya untuk mendapatkan drive polar itu dulu ya. Mungkin nanti drive polar apa nanti di kuliahnya ada. Kemudian juga untuk ditunjukkan fenomena stall gitu. Kemudian juga mencari titik trim. Nah itu dulu saya tempat mengalami. Jadi waktu zaman saya kuliah itu
kita 2 kali terbang dengan pesawatnya Gelatik, ya, itu ditaruh di PTDI. Jadi semua mahasiswa saat itu merasakan terbang dengan pesawat itu. Nah, tapi ya kembali kemudian pesawat itu biasa, pesawat itu kan nggak semata-mata kalau kita mungkin ya terbang aja enggak. Jadi kemudian mesinnya rusak dan nggak bisa diterbangkan lagi. Nah, ini bukan berarti kita berhenti ya, tapi kembali mencari solusi antara lain yaitu mesinnya itu bagaimana mendapatkan mesin penggantinya. Itu yang. Dan untuk itu juga kami sedang merancang substitusi kegiatannya. Jadi kita mencoba untuk contohnya ya yang sedang berjalan sekarang adalah mencoba mengembangkan kayak tadi proses penentuan direct polar dan trim tapi menggunakan UAV satu. Kedua, dengan menggunakan simulasi. Nah, tadi lupa saya sampaikan juga, kami akan sedang mengajukan untuk pengadaan flight simulator moving base. Itu yang sudah kita ajukan. Kalau ini nanti begitu datang, itu bisa dipakai untuk praktikum terbang tanda kutip. Jadi terbangnya dengan simulator untuk supaya mahasiswa bisa merasakan kira-kira kalau untuk mendapatkan direct polar itu harus seperti apa. Itu ya. Itu. Memang ini adalah dilematis juga. Terutama juga gini, kalau sekarang tetap uji terbang, sekali terbang itu cuma 2 orang. Kalau zaman saya mahasiswanya cuma 30. Nah, kalau Anda sekarang mungkin nanti 70 sampai 100 itu ya, bisa berapa kali sorti itu untuk terbang pesawatnya. Tapi ya sebenarnya masih bisa diatasi. Tapi penyakit utamanya justru di pesawatnya. Pesawatnya engine-nya rusak dan tentunya perlu biaya dan bukan hanya biaya, mungkin Pak Renner juga tahu kalau memperbaiki gitu kan juga perlu nanti proses-proses apa sesuai regulasi dan sebagainya itu. Plus untuk terbang kan perlu izin dan sebagainya. Harus kosong dulu dan sebagainya. Itu yang juga tidak mudah untuk dikoordinasikan. Itu mungkin jawaban dari saya, Aryoga. Oke, ada yang lain lagi yang mau tanya? Silakan. Tadi Elang mana Elang? Hadir nggak? Nggak hadir Elang. Halo Pak, halo. Ada nggak? Halo. Ya? Iya, terdengar. Siapa ini? Halo. Ya, kurang keras suaranya. Suaranya kurang keras. Coba bisa lebih keras, tolong. Yang halo-halo siapa tadi? Elang, Pak. Elang, gimana kamu? Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa, Mang? Ada pertanyaan Anda? Ada, Pak. Ada yang mau tanyakan? Halo? Ada, Pak. Enggak. Oh. Yang lainnya silakan. Pak yang mau tanyakan. Tentang apa aja, tentang informasi tentang lab ini gimana? Atau kalau Pak Lukman mau menambahkan informasi silakan langsung aja sama Pak Renner. Baik, mungkin sedikit Pak dari saya. Jadi di dalam laboratorium teknik Dirgantara ini tadi ada yang terlupa yaitu co-working space Pak. Jadi di dalam lab itu tidak hanya dilakukan pengukuran maupun pengujian, namun kita juga aktif berdiskusi untuk mendapatkan ide-ide baru. Nah, tempat kerja bersama atau co-working space di lab Dirgantara ini termasuk yang paling modern di antara lab-lab yang ada di ITB. Mungkin nanti kalian apabila sudah punya kesempatan untuk berkunjung ke lab Dirgantara, kalian akan mengetahuinya. Itu tambahan dari saya Pak, tadi saya lupa mention. Terima kasih Pak Lukman. Oke, yang lain silakan Pak yang mau tanya. Atau kita kasih kuis nih Pak Renner. Ya seperti biasa kan katanya Pak Ferry boleh ngasih kuis ya. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Ada pertanyaan Pak di kolom chat Pak. Oh, ada yang bertanya dulu. Izin bertanya, saya yang ada 2 nih. Yang pertama atas ya. Saya Rizky Nimpar Pangenangin NIM-nya nih. Apakah Mas Awi ada melakukan praktek untuk analisis di simulator pesawat? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi
kalau yang sekarang itu tadi di kuliah di IPE instrumentasi pengukuran dan eksperimen ada satu modul tentang perangkat pengukuran pada pesawat terbang. Nah, itu salah satu di modul tersebut itu mahasiswa diminta untuk melakukan analisis, misalnya waktu itu Pak Oni membuatnya menghitung kecepatan berdasarkan hasil bacaan. Nah, data-datanya itu di-generate dari simulator. Ya. Jadi data-datanya di-generate dari apa namanya? Dari simulator yang kita punya. Kita punya simulator tapi nanti minggu depan itu ya, itu jatahnya minggu depan. Plus yang saya katakan tadi, rencananya kita akan mengadakan simulator yang moving base. Jadi lebih canggih moving base, artinya kita bisa mendapatkan cues, bukan hanya cues visual tapi juga cues motionnya. Itu mungkin ya. Jadi analisis simulator pesawat ya untuk bagian dari modul praktikum IPE tadi. Ya, untuk sebagian saja. Kemudian berikutnya, gitu ya Rizky, bisa dipahami ya jawaban saya. Oke, berikutnya adalah Ahmad Zaki. Apakah ada lab yang di luar lingkungan kampus ITB? Ada nggak Pak Rainer? Kayaknya nggak ada Di ya. luar saya juga belum tahu, Pak. Sebenarnya gini mungkin ya, ini untuk kalau lab ITB yang di luar itu maka saat ini tidak ada. Jadi kita semuanya lab yang milik ITB adanya di dalam ITB. Untuk yang prodi yang terkait dengan prodi AE loh ya. Tapi kalau misalnya Anda melakukan penelitian, maka kita bisa bekerja sama dengan lab yang ada di luar ITB. Misalnya yang sering itu dengan LAPAN misalnya. Dengan LAPAN, dengan BPPT, Anda tahu BPPT punya terowongan angin besar itu ya, itu kita bisa melakukan pengukuran di sana. Itu banyak, beberapa mahasiswa sempat melakukan itu di LAPAN juga. Bahkan LAPAN itu sekarang mereka punya pesawat yang akan dijadikan flying testbed. Nah, mereka sudah mengajak untuk melakukan riset ataupun mahasiswa terlibat riset di sana, yaitu melakukan pengukuran dengan menggunakan UAV, pesawat yang di UAV-kan itu dengan 8 sudah ditawarkan dengan tadi BPPT dan dulu dengan PTDI juga. Jadi kita dengan PTDI dulu saya praktikumnya menggunakan bukan hanya terowongan angin yang ada di ITB, tapi juga terowongan angin yang ada di PTDI. Tapi sekarang tentunya itu sudah tidak berjalan karena tentunya masalah biaya dan sebagainya. Jadi jawabannya seperti itu. Dan memang arahnya seperti itu. Kita tidak harus semua institusi itu memiliki semua perangkat yang dibutuhkan, tapi kalau bisa share. Itu kan memang lebih artinya gini, kalau kita punya alat yang misalnya canggih bisa dipakai banyak orang, maka kita juga memberikan kesempatan pada misalnya orang LIPI mungkin atau universitas lain untuk menggunakan alat tersebut. Sebaliknya kalau kita butuh satu alat, maka kita jangan langsung beli, tapi lihat dulu mungkin ada institusi lain yang memiliki alat tersebut, kita bisa melakukan kerjasama. Memang arahnya ke situ. Apalagi kita kan bidang Dirgantara, partnership-nya itu ya tentunya dengan LAPAN, dengan BPPT itu cukup kuat, dan LAPAN punya fasilitas yang cukup lengkap juga lah untuk masalah ke Dirgantaraan. Mungkin Pak Renner atau Pak Lukman mau nambahin? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi gitu, jadi siapa yang nanya tuh? Ahmad Zaki gitu ya. Jadi kita tidak, kalau yang punya ITB di luar sebenarnya yang terkait dengan prodi AE nggak ada. Kalau prodi lain mungkin ada ya yang ITB, tapi kalau kita menggunakan alat lain pun tidak harus tidak berarti kita tidak bisa menggunakan yang di luar gitu ya. Kemudian ada Reinhard Rema, apakah semua praktikum pada prodi Dirgantara dilakukan di hanggar atau ada praktikum yang dilakukan di laboratorium lain? Ada yang di lain yaitu tadi di struktur ringan di PAU. Itu tidak ada di hanggar tapi di gedung lain. Di fasilitas FTMD itu pusatnya memang di yang tadi saya bilang lingkungan FTMD itu, tapi ada juga yang beberapa fasilitasnya ada di gedung PAU. Itu adalah struktur ringan. Itu juga akan kita bahas minggu depan, gitu ya. Tapi intinya sebenarnya kalau praktikum memang terkait pendidikan ya, jadi kita punya beberapa fasilitas. Dan selain untuk praktikum juga untuk penelitian. Nah, kalau penelitian beneran
lebih fleksibel, lebih bebas. Anda bisa menggunakan lab yang lain, bahkan yang di luar FTMJ juga bisa. Tapi tentunya dengan skema yang jelas. Anda memang lagi mengerjakan misalnya topiknya apa, membutuhkan peralatan yang adanya di, misalnya tadi aeroelastis, tapi melihat strukturnya, terus harus ke laboratorium detail, itu bisa aja. Kita tinggal melakukan bikin administrasi, kita minta izin di sana, melakukan pengujian sana boleh juga. Jadi tidak harus semuanya ada di prodi yang bersangkutan. Oke, gitu ya. Gitu ya, siapa? Reinhard. Kemudian ada Davin Ansar. Apakah di AE terdapat praktikum pengujian propulsi roket? Jika ada, di laboratorium apa Pak? Nah, silakan Pak Renner nih masih bisa jawab. Nah, ya jadi propulsi roket ini, roket propulsion itu kan ada banyak. Nah, mulai dari roket engine-nya, propelannya, sampai si nozzle-nya sendiri. Nah, jadi kalau di kita sendiri, itu biasanya mungkin yang paling kalian umum kenal ada yang jenisnya liquid, solid, sama hybrid. Nah, liquid itu memang agak cukup kompleks, bahkan sampai sekarang pun kita belum terlalu aktif mengembangkan untuk di liquid propulsion-nya ini. Nah, dulu sebenarnya sempat ada, memang bukan kategorinya praktikum, tapi lebih ke kegiatan mahasiswa. Nah, cuman karena masalah keselamatan dan juga minimnya sekarang tempat untuk pengujian propulsi roket ini akhirnya sempat ditiadakan dulu. Nah, sehingga sekarang untuk pengembangan pada propulsi roket ini lebih fokusnya pada dua hal. Yang pertama adalah untuk pengembangan nozzle-nya. Nah, kita di sini meriset nozzle umumnya yang biasa dipakai oleh lapangan. Jadi kita kerjasama dengan Pustek Roket atau juga kerjasama dengan PT Dahana yang memang mereka aktif menggunakan roket ini, baik produksi, misil, atau pemanfaatan lainnya, seperti itu. Nah, tapi kalau praktikumnya sendiri yang spesifik pengujian propulsi roket, sejauh ini kita belum ada lagi. Karena dari tingkat kebisingannya juga sangat tinggi sekali. Begitu, Davin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Suara saya terdengar jelas nggak? Di sini hujan deras soalnya. Terdengar Pak Renner, terdengar. Ya, kalian nggak ada yang mau tanya kenapa di lab aero ada water tunnel, fungsinya apa? Apa itu cuma buat ikan aja? Atau ada yang mau nanya misalkan, Kak, saya pemain cupang nih, mau nanya cupang saya bisa nggak dianalisis aerodinamikanya di water tunnel, seperti itu juga tidak masalah kok. Ini Pak Lukman ini spesialis untuk modeling dan pengujian ikan-ikan di water tunnel. Bahkan sekarang karena beberapa alatnya belum datang, dipakai dulu untuk memelihara koleksinya Pak Lukman ini di sana. Ayo, ada yang mau bertanya? Oh, ini di kolom chat ada yang bertanya. Dari Jetro, Rotasi Sinaga. Untuk aktivitas praktikum dan sebagainya, pada umumnya proporsi aktivitas di tempat dalam hal lain di lab dan di luar tempat bisa diperkirakan seberapa banyak? Oh, di lab dan di luar lab maksudnya ya? Praktikum. Oke. Mungkin izin dari saya dulu ya Pak Renner ya. Oh iya, silakan. Secara umum untuk praktikum untuk kegiatan perkuliahan di teknik Dirgantara ini semuanya dilakukan di dalam lab. Untuk praktikum ataupun pengukuran di luar perkuliahan banyak juga sih yang dilakukan di luar lab, seperti di pantai tadi yang Pak Renner sampaikan, ataupun di mitra industri juga ada, atau mitra penelitian seperti di Lapan juga ada untuk pengukuran yang sifatnya itu sudah tugas sarjana begitu. Tapi untuk mata kuliah wajib ataupun nanti yang mata kuliah akan kalian ikuti ketika masuk AE itu semuanya dilakukan di dalam lab. Itu.
Cukup menjawab? Jitro? Ayo jangan malu-malu untuk bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, ini siapa nih? Reinhard. Video yang tadi ada di YouTube nggak Pak? Wah, ini mungkin Pak Renner yang lebih paham. Apakah ada di YouTube Pak Renner? Yang tadi belum, tapi nanti kalaupun ada akan di-share kok sama Pak Rianto. Tapi kalian bisa cek juga channel YouTube-nya Pak Lukman ini, dia cukup banyak koleksi tentang aktivitas di lab. Oke, ini ada yang tanya lagi dari Rizky. Untuk pengujian gaya angkat pesawat dilakukan di lab mana ya Pak? Oh, kebetulan di lab Aero. Jadi untuk pengukuran gaya angkat pesawat, tentunya bukan pesawat beneran ya. Jadi pesawat model untuk uji berskala itu bisa dilakukan di lab Aero pada terowongan angin gitu. Ya, jadi kalau tadi rekan-rekan ke bawah, dilihat di ruang bawah tadi yang sudah dipaparkan Pak Lukman ini, yang dibilang tadi ada wind tunnel yang sudah terkomputerisasi. Nah, di sana kalian juga secara defaultnya ada praktikum tentang pengukuran gaya angkat pada sayap pesawat. Nah, tapi kalau nanti kalian misalkan tugas akhir, kalian punya model sendiri, bisa dibuat modelnya lalu nanti diujikan juga di dalam peralatan tersebut. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Marcelinus Evan. Untuk kegiatan praktikum teknik dirgantara, apakah ada kegiatan praktek ekstrakurikuler, misal kunjungan ke bengkel pesawat dan lain-lain? Dari yang saya tahu, biasanya itu untuk ekstrakurikuler, semisal KMPN atau ya di AE itu ada himpunan mahasiswa, KMPN namanya. Itu biasanya perangkatan itu selalu menginisiasi kegiatan ekstrakurikuler untuk berkunjung ke industri yang berkaitan dengan AE, semisal ke industri MRO, GMF, ataupun hanggar pesawat lain. Semisal dulu angkatan saya pernah berkunjung ke hanggar TNI AU di Madiun, seperti itu. Kalau angkatannya Pak Renner dulu kemana Pak? Saya ke GMF sama ke PTDI, Pak. Seperti itu. Macam-macam kok. Ada yang ke 8, Pustek Roket, Pustek Bam. Biasanya kegiatan rutin ya. Itu biasanya kegiatan rutin mahasiswa, itu biasanya dikoordinir oleh himpunan, itu ngadain namanya ekskursi. Ekskursi itu mereka merencanakan untuk pergi mengunjungi beberapa, bisa industri, bisa lembaga penelitian yang ada yang terkait dengan kedirgantaraan. Contohnya tadi sampaikan yang kayaknya kapan itu ke GMF pernah, GMF ke 8 itu pernah, kemudian zaman saya juga ke ini, ke apa namanya, ke yang di Jogja, AU. TNI AU. Misalnya TNI AU yang di Jogja itu satu akademi AAU sana. Nah, sana enak karena apa? Kemudian diajak terbang pakai pesawat latihnya itu. Saya sempat diajak gitu ya. Jadi tinggal Anda nanti biasanya tiap angkatan akan mengkoordinir, ya tiap angkatan mengkoordinir angkatan kita mau pergi kemana gitu. Biasanya seperti itu. Itu tiap tahun pasti ada. Nah, itu perlu memang bagian dari
semacam supaya Anda tahu juga dunia kedirgantaraan itu sebenarnya di Indonesia seperti apa ya. Karena kan banyak, bukan hanya industri, tapi ada penelitian, juga operator, dan sebagainya. Gitu. Oke, kan ada yang tanya? Silakan. Boleh tanya langsung, boleh lewat chat. Silakan. Tadi kuis belum ya? Oke, ini Belum, kuis Pak. Masih ada yang nanya, Pak. Jadi tolong dilihat ya, Pak Renner tolong dibantu. Pertanyaannya mungkin saya kasih 2 atau 3 ya. Yang pertama adalah jika saya tertarik dengan masalah perhitungan drag pesawat, atau bukan perhitungan, tapi pengukuran drag pada suatu benda, maka penelitian tersebut saya lakukan di lab mana? Silakan dijawab. Lewat chat aja. Ya, ada lagi? Ya, sudah ada yang jawab itu. Yang benar bukan lab gesekan udara ya. Yang menjawab pertamanya, yang jawab adalah lab aerodinamika. Yaitu yang pertama menjawab adalah Faris Ahmad Nasif. Mungkin bisa Anda chatkan NIM Anda, Faris? NIM Anda coba saya tolong. Supaya bisa dicatat, nanti hadiahnya dikirim. Gitu. Siapa tuh tadi? Faris Ahmad Nasif. Kalau enggak, cepetan. Tolong di chat. Nah itu ya. Satu. Namanya saya catat dulu. Pak Renner silakan kalau punya pertanyaan. Boleh. Ya, kalau buat kalian nih, kalau kalian tadi memperhatikan dengan seksama atau bahkan mencatat, apa nama peralatan atau peraga yang digunakan untuk melakukan eksperimen dari kestabilan pesawat terbang? Ayo, ada yang tahu nggak? Tadi ada videonya tuh. Muncul di dalam video ya Pak ya? Ya, ada dalam video. Jadi di videonya ada tadi yang ada pesawatnya di dalamnya. Belum ada yang benar nih. Oh, tuh udah ada yang jawab tuh. Ya, sama. Alberto. Terowongan angin mekanika Alberto terbang. Hans, Anda jawab benar ya. Terowongan angin mekanika terbang. Benar Pak Renner ya? Betul, Pak. Tolong dicatkan nomornya. NIM-nya kok. NIM-nya, nomornya nggak perlu. Ya, mungkin Pak Lukman mau ngasih kuis. Boleh, Pak. Untuk berapa jenis wind tunnel yang ada di lab aerodinamika? Sebutkan angkanya saja. Wah, sudah ada yang benar, Pak. Jawabannya apa Pak Lukman? Jawabannya 2, yaitu open loop wind tunnel dan closed loop wind tunnel. Jadi siapa pemenangnya tadi? Yang pertama Ini itu? yang pertama menjawab benar Muhammad Haikal Abdul Rashid. Nilainya berapa? Muhammad Haikal Abdul Rashid. Tolong cekkan NIM Anda. Ya. Oke, nah, mungkin sudah 3 orang ya, terakhir dari saya. Sebutkan satu nama saja lab yang dikelola oleh Prodi AE. Satu nama lab yang benar ya. Lab yang ada di bawah kendali lab Prodi AE. Silakan. Wah ini aerodynamic. Apalagi itu?
Lab aeropropulsi, lab getaran pengendalian. Oke, ada lagi? Ya. Jadi semuanya salah ya. Ingat, jawab tadi pertanyaannya apa? Lab yang dikendalikan atau di bawah kendali Prodi AE. Seperti sudah saya katakan, tidak ada, wah itu enggak bisa ya. Setelah saya ngomong salah baru muncul. Tidak ada jawabannya. Karena semuanya dikendalikan atau di-handle oleh fakultas. Enggak ada yang oleh Prodi AE. Itu ya. Jadi yang ketiga, yang keempat kayaknya enggak ada pemenangnya nih. Ya. Habis jawabnya setelah saya jawab, jadi mohon maaf. Gitu. Oke. Jadi kuisnya cukup 3, saya kira cukup ya. Nanti takutnya dimarahin sama Pak Ferry kalau kebanyakan. Oke, mungkin ada mau yang bertanyakan lagi, silakan. Silakan mahasiswa kalau mau tanya. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya absen satu-satu nanti kalau menghilang gini. Oke, Arik Hanandito Kares ada nggak? Tidur. Ini Arik Hanandito. Ada orangnya nggak? Arik nggak ada? Ya, saya catat ya, berarti nggak ada orangnya. Kalau absennya ada, berarti Anda nibul. Hujan. Abi Satya Hadian, ada nggak? Abi Satya? Ada, Pak. Ada, Anda ada pertanyaan nggak? Untuk sekarang belum ada, Pak. Ada, berarti jelas ya. Cukup jelas. Kalau ditanya balik bisa nggak? Belum tahu, Pak. Oh, nggak tahu, oke. Ya, Anda sudah hadir, nggak apa-apa. Ya. Bimar Dwi Anggoro, ada nggak orangnya? Oh, jangan-jangan cuma nongol. Iya, Pak. Oh, oke. Ada pertanyaan Anda? Belum, Pak. Belum, berarti jelas ya atau gimana? Atau nggak jelas tapi nanti aja lah. Sudah jelas, Pak. Jelas, oke. Satu lagi mungkin, untuk biar tahu. Anna Maria Vibi, ada nggak? Hadir, Pak. Hadir, ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum, Pak. Jelas? Jelas. Oke, makasih. Oke, mungkin ada yang mau Sama-sama, tanya Pak. lagi? Ya, makasih. Silakan kalau ada yang mau tanya. Atau sudah? Oke, nggak ada yang mau tanyakan? Oke, terima kasih kalau begitu. Karena kayaknya mungkin Pak Renner sama Pak Lukman mau menyampaikan sesuatu terakhir sebelum kita tutup. Dari saya tidak ada, Pak. Ditunggu kehadirannya untuk kalian semua, Ya. terutama untuk yang nanti masuk AE. Itu saja Ya. paling, Pak. Sip. Makasih Pak Renner. Pak Lukman. Saya juga menunggu kalian nanti yang masuk AE, khususnya yang tertarik di bidang aerodinamika. Oke, terima kasih Pak Lukman. Oke, jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cek dulu ya. Tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk mengisi absensi di di SIX ya, jangan 2 minggu lagi langsung kontak saya. Saya kemarin lupa ngisi, enggak isi sekarang ya, sudah saya dibuka, enggak ada lupa-lupaan. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan berguna gitu ya untuk memberikan mengerti kira-kira Anda masuk FTMD itu urusannya dengan hal yang seperti apa itu harus tahu gitu ya. Sehingga Anda nanti saat memilih prodi juga berdasarkan ketahuan, bukan ketahuan maksudnya berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan merem terus ngitung kancing gitu ya, jangan. Jadi terima kasih atas kehadirannya, semoga sampai ketemu lagi 3 minggu lagi. Jangan lupa minggu depan pengenalan lab material, kemudian nanti balik lagi ke lab mesin untuk sesi 2, kemudian nanti di Kantara lagi. Oke,
terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga semua tetap sehat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya tutup perkuliahannya. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih Pak Renner ya. Mari Pak. Oke, ya, oke semuanya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.